logika di dalam sistem, kemudian dia menciptakan sistem baru namanya matrix system. Ketika matrix system sudah dibentuk, dalam hal sudah dibuat di dalam logic programnya, kemudian implementasinya itu ditanamkan di dalam jaringan Polygon blockchain. Sehingga sistem ini sepenuhnya untuk umum, tanpa ada admin, tanpa ada kontrol siapapun, sehingga semua orang bebas memilikinya. Metaverse ekosistem akan meluncurkan banyak produk dan program aset blockchain ke depannya, yang akan berkembang dengan pemasaran program aset matrix system. Matrix sistemnya ada beberapa, ada 4 yang akan diluncurkan. Tahap awal pra-peluncuran adalah Force Matrix Classic, ya. Itu sudah diluncurkan sekitar 8 bulan yang lalu. Yang mana ini terfokus untuk mendistribusikan token energi dan NFT royalty sebagai komponen atau elemen dari ekosistem ini. Kedepannya, sebentar lagi, tanggal 24 ini, kita akan mendapatkan sebuah program baru lagi, yaitu Smart Contract Universe Matrix System, yang terfokus untuk mendistribusikan Force Coin dan untuk akses ke platform Metaverse. Nah, maka di sini kita bisa melihat peluang baru lagi, uang baru lagi, market baru lagi, yang mana ini adalah sebuah elemen penting, yaitu penggabungan atau core atau program inti yang menghubungkan semua ekosistem di dalam Metaverse ekosistem ini. Kekuatannya ada 5 pilar yang membuat sistem dan teknologi Metaverse sangat kuat, aman, dan nyaman. Pertama, blockchain, ya, kemudian smart contract, bagian dari pengembangan dari semua program yang ada di Metaverse. Sehingga sistem ini adalah desentralisasi sistem, masuk ke pilar ketiga. Alat transaksinya adalah cryptocurrency, dan yang kita dapatkan juga berupa aset digital, cryptocurrency, dan lain-lain. Dalam hal pembentukan platform atau penggabungan dari semua elemen ini namanya adalah desentralisasi application. 5 pilar ini adalah kekuatannya proyek ini. Oke, teman-teman, penjelasan tentang blockchain, tentang smart contract, desentralisasi sistem, cryptocurrency, desentralisasi application, semuanya ini sebenarnya sudah ada jauh sebelum Metaverse diluncurkan. Tapi permasalahan yang muncul, kita tidak tertarik untuk mempelajarinya karena kita tidak terlibat di dalam pengembangan proyek DeFi, blockchain teknologi. Sekarang saatnya teman-teman mendalaminya. Saya tidak mendetailkan, tapi teman-teman bisa mengakses langsung di Wikipedia, YouTube, kemudian Google. Teman-teman tinggal cari apa itu blockchain, apa itu smart contract, dan elemen-elemen penting yang ada di proyek Metaverse. Sehingga ketika teman-teman menguasai 5 pilar ini, maka teman-teman akan menumbuhkan keyakinan penuh untuk proyek ini secara kekuatan bahwa bisnis ini bisa diandalkan. Metaverse menggunakan teknologi yang sangat sempurna. Pemasaran program aset ini sifatnya terdesentralisasi, yang sudah didukung oleh smart contract yang revolusioner. Kode smart contract Metaverse ini sepenuhnya tersedia untuk umum. Jadi teman-teman dapat yakin dengan kesuksesan jangka panjangnya. Pertama, pastinya ini adalah otonom. Metaverse dibangun di atas teknologi smart contract yang sepenuhnya otonom, yang tidak menyertakan faktor manusianya. Karena selama ini penyebab dari kegagalan bisnis network karena masih ada komponen manusia di dalam pengendalian sistemnya. Sehingga di sini dihilangkan, maka ini adalah suatu kelebihannya. Kondisinya tidak dapat diubah, blockchain mengamankan algoritma, oleh karena itu tidak seorang pun, bahkan pembuat ide, dapat mengganggu, membatalkan, mengubah transaksi, bahkan program yang sudah diluncurkan. Ini menarik, selama ini kita mendapatkan program yang sifatnya berubah, gampang disetting, ya, gampang diatur oleh komponen atau sentral tertentu. Maka dengan adanya proyek yang sudah menggunakan teknologi ini, tidak akan ada yang namanya sistem atau marketing plan yang sifatnya berubah-ubah ataupun yang sifatnya merugikan dari kita sebagai pelakunya. Kemudian Metaverse ini juga komponen yang paling penting dalam hal kelebihannya sifatnya adalah transparan. Kode smart contract Metaverse ini terbuka, ya, dan siapa saja kapan saja dapat mengamati seluruh riwayat transaksi, bahkan program yang sudah ada. Ini memastikan kondisi yang adil dan statistik yang bisa diandalkan. Jadi di dalam pengembangan proyek pada umumnya tidak ada penerapan transparansinya. Metaverse memungkinkan karena berkat adanya teknologi blockchain. Sepenuhnya otomatis, semua transaksi itu sifatnya secara langsung, peer-to-peer. Tidak ada proses withdraw di sini. Kalau teman-teman dapat bonus di detik ini juga masuk ke wallet kriptonya masing-masing, handphone masing-masing. Jadi tidak ada proses withdraw-nya. Dan tidak ada juga pengumpulan dana ke rekening atau wallet individu atau wallet perusahaan tertentu seperti proyek pada umumnya. Artinya ini bisnis pemasaran langsung. Kemudian terdesentralisasi, di sini tidak ada pihak ketiganya, tidak ada manajernya, perbankannya, perusahaannya, ya. Adapun pencipta, orang yang menemukan sistem ini, dia adalah peserta, sama seperti kita. Dia juga mempunyai matrik yang sama, harga yang sama, ingin mendapatkan uang, dia juga harus melakukan pengembangan bisnisnya. Nah, di dalam kasus ini juga menarik, ya. Rata-rata ketika ada sebuah project network,
setiap orang yang membuat project network itu biasanya dia pasti mengambil keuntungan dari kita yang melakukan pemasaran langsung. Tapi di Metaforce, menariknya, setiap orang yang melakukan pengembangan bisnis ini, dia sedang membangun bisnisnya sendiri. Tidak sedikit pun uang diambil dari kerja keras kita. Lado tidak mengambil itu. Dia hanya menciptakan sistem, ya, menciptakan aset-aset digital. Kemudian ditanamkan dalam blockchain teknologi, semua orang bebas memilikinya sepenuhnya untuk dijadikan bisnisnya. 100% ada di dalam jaringan. Tidak ada biaya tersembunyi di Metaforce atau biaya layanan apapun, ya. Kalau dulu mungkin teman-teman di dalam pengembangan bisnis network ada ketidakadilan, ada harga stokis yang harganya lebih murah, ada ponder yang terkadang registrasinya gratis, bahkan ada level-level tertentu yang mengambil keuntungan atau manfaat dari kita yang mengembangkan bisnis jaringan tersebut. Tapi di sini semuanya sangat adil. Tidak ada biaya-biaya seperti itu, ya. Semuanya sama, harganya sama, programnya sama, dan tidak ada yang sifatnya ketidakadilan. Semuanya mempunyai pijakan yang sama. Bergabung kemarin, bergabung hari ini, statusnya sama, mempunyai potensi yang sama. Oke. Nah, di slide